ke Korea dari DPR RI Komisi 9, tetapi sayangnya di sana di Korea itu yang diperjuangkan visa E8. Ini tidak pakai perasaan. Kita harus menuntut pemerintah. Kita yang terhormat Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Menteri baru di sini, harus berjuang sungguh-sungguh. Daripada kita tuntut turun. Birokrasi yang ada di sini harus kerja semaksimal mungkin. Jangan hanya pada tidur. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, kita butuh pertolongan, Pak. Kita orang miskin dari desa, hanya kepingin kerja di Korea. Pemerintah tidak serius. Kita keluarkan aspirasi kita di sini agar pemerintah mau mendengar, agar pemerintah tidak buta. KPK ini biar lebih serius. Oke teman-teman, kita ada tujuh tuntutan utama. Nanti tuntutan utama itu akan kita sampaikan, tapi bukan saya yang menyampaikan, akan disampaikan oleh Pak Abdullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Dari Sabang sampai Merauke, semua jemaah sama nasibnya dengan kita. Menunggu ketidakpastian. Kami di sini orang miskin yang ingin kaya, orang miskin yang ingin jadi jutawan, orang miskin yang ingin jadi miliarder seperti bapak-bapak yang ada di dalam sana. Mana yang sektor servis? Ada? Ya, kalian telah di PHK sepanjang masa. Kalian harus berjuang di hari ini. Buktikan kalian masih dibuka lowongan kerja untuk Korea Selatan. Mana yang manufaktur? Manufaktur yang saat ini terbengkalai dengan roster yang begitu banyak. 18.000 yang tersisa, tapi kalau kita hitung setiap tahunnya hanya 1.200 sampai 1.500. Sampai kapan habisnya? Untuk itu kita harus berjuang. Yang fishing, mana fishing? Ya, fishing juga tadi sudah disampaikan bahwa kita belum pasti akan berangkat ke Korea, tapi kita sudah disusahkan di hari-hari pertama untuk membuat BST. Kami mohon kepada kementerian, bapak-bapak pemimpin saat ini, tolong BST dilakukan setelah kelulusan. Setuju? Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, semoga sehat selalu. Semoga bisa memimpin negara bangsa ini dengan baik. Yang saya hormati Bapak-bapak Menteri, terutama yang berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, semua dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dengan kesejahteraan. Teman-teman semua, kalian saat ini apakah sudah berjuang membangun negara kita? Sudah, ya. Kalian dari mulai belajar bahasa Korea,
di LPK yang ditunjuk oleh pemerintah dengan LPK yang resmi, kalian sudah membayar. Kalian yang lulus, kemudian kalian membayar biaya pendaftaran. Kemana larinya uang itu? Ya, 30.000 pendaftar saat itu yang akan diluluskan hanya 5.000. Kalian sudah berjuang melawan 25.000. Tapi apa yang kalian dapatkan? Di situ tertulis hanya 2 tahun berlaku sertifikat kalian. Bahkan di situ tertulis yang begitu menyakitkan hati kita. Apa itu? Sertifikat ini tidak menjamin kalian untuk berangkat ke Korea. Betul nggak? Perjuangan. Hapus tentang itu. Setelah kelulusan kita bikin paspor. Bayar nggak? Kemana larinya kalau bukan ke negara? Kita yang beruntung dapat SLC, kemudian kita berangkat ke Korea, kemudian kita 1 orang mewakili 5 orang, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Setelah kita berada di Korea, siapa yang ngasih makan kalian? Korea apa Indonesia? Berarti Indonesia sudah tidak terbebani dengan kalian. Kenapa dipersulit untuk berangkatnya? Betul ya? Ya. Anak istri kalian, orang tua kalian yang ada di Indonesia, kalian kirimkan uang kalian dari Korea. Siapa yang makan? Apakah negara memberi untuk keluarga kalian? Tidak. Untuk itu kita sudah membangun Indonesia ini sebelum kita berangkat ke Korea, sampai kita berangkat ke Korea. Perjuangkan nasib kami, perjuangkan nasib CMRT. Buka lebar-lebar ke Korea. Jangan ada lagi tertinggal roster-roster di Indonesia. Betul? Semangat! Lanjutkan. Oke teman-teman semuanya, ini saya akan menyampaikan tuntutan utama untuk aksi kita pada hari ini. Saya mau tanya dulu nih teman-teman semuanya, kalau kita tidak terakomodir, apakah sanggup untuk pengerahan aksi yang lebih banyak lagi? Terima kasih. Teman-teman setuju ya? Mudah-mudahan ini didengar oleh KP2MI dan tidak mengecilkan aksinya. Jangan membuat kita tersinggung. Betul? Tuntutan kita yang pertama, ini masalah penyerapan sektor servis 2. Mana sektor servis 2? Teman-teman di sini sudah belajar, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Begitu lulus, ini hanya di PHP, betul?